Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana. Di sini saya pribadi, Bung Jebri, channel Ayah Sadam, kembali untuk Anda untuk menjawab pertanyaan Anda melalui WA. Kali ini saudara Siti Khotijah menyampaikan pesannya melalui WA bahwasanya beliau mewakili kawannya baru beberapa hari ini terjadi heboh di rumahnya bahwa teman satu kuliah tiba-tiba menjadi gila. Pada saat dia gila, dia hanya berbicara sendiri, yang diucapkan hanya satu orang yang dicintai, padahal kenyataannya dia memang menolak cintanya terhadap orang yang diucapkan itu. Setelah saya hadir, ternyata di balik semua itu ada sesuatu yang terdapat di depan rumah, di mana jalan yang biasa dilalui akan masuk ke pintu utama ruang tamu. Terdapat satu benda keris mini, yang kedua semar mesem. Ini menunjukkan seseorang yang pernah dicintai, maksud saya seseorang pelaku yang pernah ditolak cintanya, dia tidak tinggal diam dengan berbagai macam cara, sehingga dia meletakkan suatu benda semar mesem dan termasuk keris mini yang tepat sekali ditanam di depan rumah, di mana persis yang buat lalu lalang pemilik rumah. Hanya saja kalau kita kembali kepada salah satu penanya ya, saudara Siti yang ada di Kota Bekasi, saya akan menjabarkan supaya untuk seluruh para pemirsa, para penggemar di mana saja berada, tujuan kita adalah sharing. Kita ungkap sama-sama apa maksudnya. Ada seseorang yang tidak terima dengan cintanya yang ditolak dengan berbagai macam cara. Kalau orang sekarang bilang katanya, kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ini yang dimaksud. Nah, dua benda tersebut, keris mini dan termasuk semar mesem, tujuannya adalah mengendalikan orang yang dimaksud tadi, yaitu objeknya salah satu wanita yang tiba-tiba gila. Dia ngeromit sendiri, yang diucapkan cuma satu orang yang dimaksud tadi, padahal pada kenyataannya menurut kawannya dia telah menolak cintanya. Nah, disitulah orang yang pelaku tersebut dia sakit hati, sehingga dia berbagai macam cara. Sebetulnya ada sabda Nabi ya, sabda Nabi mengatakan, la yataj'alu buyutakum wa qabiru inna syaitana yunfiru minal baitil ladzi tuqra'u
fihi suratul Baqarah. Yang dimaksud di sini adalah janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Karena Allah ya, karena Al-Qur'an tidak dibaca. Di dalamnya sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ini HR Muslim ya, HR Muslim 1 539 ya, 5 HR Muslim 1 539. Di antara zikir-zikir yang dapat mengusir setan adalah membaca zikir-zikir yang pagi dan petang ya. Saya rasa Anda semuanya tahu pagi dan petang. Nah, di sini saya akan menguraikan sedikit untuk pembelajaran bagi saudara Siti yang menceritakan tentang problem kawannya. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Bahwasanya kalau kita dalam kondisi spontan merasakan keganjilan, cukup dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa setan dan jin adalah musuh kita ya. Dan termasuk biasanya kalau orang ruqyah spontanitas karena lawannya menyerang, dengan dibacakan azan Allahu Akbar misalnya, dia langsung panas, teriak minta ampun. Atau dengan zikir-zikir Quran lainnya boleh, misalnya surat Al-Jin ya, di ayat 1-9. Kembali lagi kepada seluruh para pendengar, para penggemar yang setia mengkaji atau ikut kajian ini, saya akan membahas kembali yang baru saja dibicarakan untuk mengatasi apabila ada seseorang seperti yang baru saja temannya Siti gila karena pernah menolak cintanya terhadap orang pelaku tersebut. Ternyata pelaku tersebut tidak tinggal diam, dia melibatkan salah satu dukun dengan meletakkan satu benda atau dua benda. Yang pertama keris ini, yang kedua adalah semar mesem. Semar mesem itu adalah dikenal adalah sebagai penarik cinta, atau orang akan tergila-gila dengan cinta, itu sebagai lambang ya. Yang kedua yaitu keris. Keris itu adalah sebagai penjaga. Itu kalau kita jabarin seperti itu ada maksud-maksud tertentu. Namun tidak usah takut. Tadi di sini dikatakan sabda Nabi bahwasanya barang siapa di dalam rumahnya rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau mengaji ya, insya Allah hal itu akan menjauh. Tapi kebiasaan buruk manusia kadang-kadang ada Quran tapi malas mengamalkan atau membacanya. Kembali untuk seluruh para sahabat-sahabatku, termasuk yang terkait saudara Siti yang menyampaikan problema ya, seandainya ada kejadian-kejadian seperti itu lagi, sekalipun kita orang awam, kalau yang baru saja saya uraikan itu kan karena kehadiran saya sehingga akan ketahuan atas petunjuk Allah. Ternyata di depan rumahnya terdapat dua benda keris dan semar mesem yang dengan sengaja diletakkan, ditanam di depan rumah, persis yang buat bolak-balik orang luar masuk rumah. Dan orang yang dimaksud yang akan kena, misalnya yang temannya saudara Siti yang terjadi gila ya. Alhamdulillah setelah diruqyah kembali normal, dan kebetulan dua benda tersebut sudah saya bakar, saya kebumikan kembali, saya lebur, serahkan kepada Allah. Tidak ada apa-apanya hal seperti itu. Memang terjadi getaran-getaran
keluar asap, dia tidak mampu panas dengan doa-doa tersebut, misalnya ayat kursi, suratul fatihah, ya, diakhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billah. Yuk, contoh saja ya, misalnya ini benda yang baru saja dibicarakan, kita genggam aja, bacain ayat kursi 3 kali, tiup, dia akan kabur. Tangan kita akan merasakan getaran karena dia tidak kuat, dia keluar, yang terlihat adalah asap, bangsa setan ya. Jadi kalau kita bicara panjang ya, seperti yang kemarin saya uraikan di video sebelumnya, yaitu masuk ke alam gaib, pelajaran dasar, kepekaan mata batin termasuk panca indera. Yang kedua adalah efek ya, Anda coba pelajari kedua-duanya. Saya sudah menghadiahkan, siapapun dia pelajari. Yang saya katakan itu multiguna. Apabila yang baru saja saya bicarakan, Anda sudah punya dasar itu. Baca surah Fatihah pun dengan ayat kursi, misalnya menemukan benda seperti itu, ada genggam, tarik nafas sambil membaca ayat kursi, surat Fatihah, la tasitiupkan, la haula wala quwwata illa billah. Mudah, kosong. Jadi benda dua itu yang keris sama semar mesem, kalau sudah dibacakan itu, dia tidak mampu, langsung melesat, menghilang. Jadi benda itu jadi kosong. Selama tidak diatasi dengan doa-doa tadi, dia akan bersemayam di situ dan akan mengganggu siapa yang dimaksud, temannya saudara Siti yang jadi gila ya. Alhamdulillah atas izin Allah, atas petunjuk Allah, benda itu ditemukan, si anak tersebut sudah kembali normal ya. Jadi ini buat pengalamannya, baik para pemuda-pemudi, mudah-mudahan kita lebih mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah siapapun yang mungkin kebetulan ada yang punya problem yang sama seperti itu, ini buat pengalamannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ambil langkah, misalnya dengan media air putih boleh, bacain surat Al-Jin ayat 1-9, surat Al-Fatihah, ayat kursi, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wala quwwata illa billah. Tiupkan ke air tersebut, niat karena Allah ingin melebur benda ini, keluarkan kodam tersebut yang ada di benda ini, misalnya tiup 3 kali melalui air itu disiramkan ke suatu benda, sehingga kodam yang terdapat di benda tersebut akan menghilang. Nah, nanti itu kan sebagai wadah ya, keris dan semar mesem, dikebumikan sedalam 1 meter, niat karena Allah, ingin mengembalikan kepada Allah supaya tidak gentayangan kemana-kemana lagi ya. Insya Allah aman. Demikianlah untuk saudara Siti yang ada di Kota Bekasi, mudah-mudahan Anda paham. Terima kasih atas atensi Anda melalui WA ya. Alhamdulillah teman Anda sudah kembali normal. Untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia dimana saja berada, apapun jenisnya, apapun kondisinya, apabila kita suatu saat ada menemukan keganjilan, jangan lupa cuma satu, hanya yang Esa yang bisa dapat menolong kita. Kalau kita lebih mudahkan daripada Allah, yang sering-sering saya sering katakan, napas kita adalah zikir. Kalau lidah kita selalu berzikir, kebiasaan berzikir, tidak akan pernah lupa. Insya Allah hal-hal seperti itu tidak akan pernah mengena pada diri kita. Misalnya kita sendiri yang dituju pada kejahatan-kejahatan tersebut, insya Allah tidak akan pernah mengena ya. Karena dengan adanya zikir, sekalipun orang yang dituju sudah melewati benda yang ditanam, insya Allah justru dia akan kabur.
bukan bendanya yang menghilang, tapi kodamnya yang menghilang, tapi benda tetap ada di situ, insya Allah ya. Rasanya cuman itu saja. Mudah-mudahan paham seluruh para pendengar yang kebetulan sempat ikut kajian ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan. Insya Allah kita jumpa di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya seputar edisi religi di channel Ayah Sadam. Insya Allah kita jumpa lagi. Akhirnya saya tutup sampai di sini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.